Selamat pagi adik-adik, baik yang di rumah, di mana saja mengikuti Minggu Ceria hari ini. Kita jumpa lagi dalam acara Minggu Ceria. Kami Paroki Gembala Baik AB Pura. Nah, saya mau perkenalkan dulu ya apa yang kita masuk dalam acara ini. Iya Bunda, silakan Bunda. Ada tim pemandu animasi loh Bunda yang dipandu oleh Bunda Lia. Hai. Ada tim musik yang dipandu oleh Kakak Cahaya dan Kakak. Hai. Dan renungan yang dipandu oleh Ibu Jacqueline. Dan pendamping saya Bunda Rina. Ya teman-teman, adik-adik di rumah, Bunda Jacqueline mau menyampaikan untuk penyemangat buat adik-adik di rumah. Adik-adik siap ya? Nah, kita jumpa lagi pada Minggu Ceria hari ini. Ya, Bunda Rina, ada lagunya. Yuk, nyanyikan. Yuk. Gampang, apa kabar? Hei hei, jumpa lagi. Ku beri senyum manis padamu, senyum misioner. Tua gapat, apa kabar? Hei hei, jumpa lagi. Saling bergandengan tangan, jadi sobat Yesus. Lihat ke kiri, lihat ke kanan, tepuk ke kiri, tepuk ke kanan, putar ke kiri dan putar ke kanan. Hore, jumpa lagi, hore. Nah, adik sekalian, kita jumpa lagi. Dan hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-26 dengan bacaan Injil dari Yesus dan renungan yang akan disampaikan saran tentang ya atau tidak. Adik-adik ikut terus dan akan mendengarkan selanjutnya bagaimana dengan ya atau tidak yang mau disampaikan oleh Yesus Kristus. Itu sebelumnya kita doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Rina. Ya adik-adik di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebaiknya kita dalam doa ya adik-adik di rumah. Adik-adik sikap berdoa bagaimana? Sudah siap? Dalam nama Bapa, adik-adik, siapkan hatimu untuk berdoa supaya Tuhan mendengarkan apa yang kau minta kepada Sang Maha Kuasa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih berkat dan penyertaan-Mu bagi kami. Kami bersyukur karena kami telah dibaptis dan menjadi anggota gereja-Mu. Bantulah kami agar selalu setia dalam persekutuan gereja-Mu. Terpujilah nama-Mu dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Adik-adik, kita sudah berdoa, hati kita berarti sudah siap. Kita siapkan kitab suci kita. Ayo adik-adik sekalian, siapkan kitab suci kita dan mulai membukanya pada Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai dengan 32. Kita ulangi ya. Matius pasal 21 ayat 28 sampai dengan
32. Kita baca kitab. Ayo. Ayo tim animasi. 1. Tepuk kitab suci. Dibacakan, dipahami, dihayati, diamalkan, diwartakan. Oke, Bos. Ayo Kakak Cahaya dengan lagunya Baca Kitab Suci. Kali kita tenang untuk baca bacaan dari Injil Matius disampaikan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus karangan Matius. Silakanlah Tuhan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Dia pergi pada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak, Baik, Bapak. tetapi tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu, Aku tidak mau. siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu dalam kerajaan Allah. Sebab untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tapi pemungut cukai dan perempuan sundal percaya kepada kamu melihatnya, tapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepada. demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik sudah dengar kata tadi. Adik-adik, siapa yang kalau mamanya panggil untuk membantu dengan semangat menjawab, "Ya, saya mau." Ya, ayo, siapa adik-adik? Ya, enggak, ada adik-adik yang menunjukkan tangannya bahwa dia bersedia bila bundanya memanggil. Tapi kita tanya dulu,
Apakah kalau dia menjawab ya, dia langsung mengerjakannya atau tidak? Bagaimana? Makanya Bunda, kita hanya ucapan saja tapi hatinya berat. Tanya lagi, siapa yang mau membantu ayah? Tidak mau. Biasanya kan kalau bantu ayah, ayah suka marah-marah. Ditakut. Tapi ternyata mau juga dikerjakan Bunda. Inilah yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bahwa tidak hanya dengan perkataan tapi perbuatanlah yang paling utama. Itu adik-adik, ingat. Jangan hanya di mulut tapi perbuatan harus. Bunda, adik-adik harus tahu loh ayat emas untuk bacaan Injil hari ini. Ayo, siapa yang tahu? Dan catatlah pada buku jurnal kalian. Kita sampaikan Bunda. Kita sampaikan. Nah, nanti ayatnya Bunda sampaikan ya. Nanti 21. aja di rumah. Nanti adik-adik Kasih tanda tangan sama mama papanya supaya mereka mengetahui bahwa adik-adik mengikuti Minggu Ceria hari ini. Ya, Bunda, kan tadi sudah cerita tentang jawaban. Pertimbangan ya, mau atau tidak. Yesus pun mengatakannya dalam sebuah lagu. Bunda tahu kan lagunya? Setelah kita dengarkan bacaan Injil dan renungan, kita memasuki halaman kitab suci. Silahkan Bunda. Ya Dek, sekarang kan bulan kitab suci toh. Nah ya Dek, kita mau bacakan tema kitab suci nasional untuk kita bulan ini. Tema besarnya, mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Adik-adik, ini kan penghujung untuk minggu terakhir untuk pendalaman Alkitab. Ada temanya juga adik-adik. Temanya, aku anggota gereja Katolik. Temanya itu, tapi pembacaannya pendalaman Alkitab kita ambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Adik-adik dengar ya, Bunda bacakan ayat-ayatnya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang kami harus berbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh,
yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataan itu beri diri baptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya adik-adik, begitulah pendalaman kitab suci untuk hari ini. Adik-adik biar bisa membaca ulang ya di rumah adik-adik ya, dibaca ulang ya. Itu Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai 47. Ini adik-adik ya, nanti baca ya. Jangan cuma main game ya. Harus sekali-sekali baca kitab. Oh, di HP juga kan ada toh. Yang Alkitab itu bisa toh dibaca. Tidak perlu ambil Alkitab lagi sekarang. Di HP juga sudah ada. Main game, Legend semua di situ. Tidak boleh ya adik-adik kurangi ya bermainnya. Belajar sedikit Alkitab. Biar nanti jadi anak Tuhan dan jadi anggota gereja Katolik yang baik. Baik tentunya Bunda. Ya, sudah baca, tapi kita mau lihat bagaimana tanggapan adik-adik. Apakah bisa mencari ayat-ayat yang dimaksud pada pertanyaan-pertanyaan yang Bunda mau kasih. Ya, pertanyaannya begini Bunda. Orang Yahudi kan sudah mendengar, hati mereka terharu. Dan Petrus ada menjawab. Apa ya adik-adik jawaban Petrus? Sesuai dengan orang Yahudi inginkan. Ada tahu? Ya Bunda, adik-adik bisa mencatat pertanyaan ini pada jurnal. Kemudian ayat yang sampaikan, ayat yang dimaksud adalah ayat ke-38. Yaitu apa Bunda isinya? Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Itu ayat ke-38 ya adik-adik. Ya Ada Bunda. Bunda. Bunda, mungkin adik-adik belum tahu bagaimana ya kalau mau menjadi pengikut Kristus. Bunda boleh cerita. Adik-adik yang di rumah sudah dibaptis atau belum? Kalau Katolik biasanya dibaptis dari kecil ya adik-adik. Tanya papa mama, kalau yang belum dibaptis nanti tombak baru diantar besarnya ke paroki. Yang sudah dibaptis, semoga selalu Tuhan memberkati sampai mencapai cita-citanya. Adik-adik di rumah, harus mengimani jadi anggota Katolik toh, karena sudah dibaptis. Tapi jangan cuma mengimani, harus dipahami. Bilang sama papa mama, papa jangan cuma KTP ya Katolik, tapi harus
memaknani dan memahami. Ya adik-adik ya, sampaikan. Bukan cuma sekolah, bisa juga jadi panduan sedikit buat orang tua. Ya adik-adik di rumah. Ya Bunda. Ya Bunda, supaya adik-adik makin bangga menjadi Katolik, ada lagunya Bunda. Supaya mereka makin bukan hanya di mulut, tapi di pikiran dan di hati mereka. Ayo Bunda. Ayo Kakak Cahaya. Jadi anak Katolik. Bagaimana untuk bangga sebagai anak Katolik? Bunda, mau bangga menjadi anak Katolik harus rajin gereja. Terus apakah hanya gereja saja? Mengikuti perayaan Ekaristi. Selain mengikuti perayaan Ekaristi, berdoa bersama, baca kitab suci setiap hari, ikut bina iman anak-anak misioner dengan semangat 2D, 2K. Yo Bunda, doa, derma, kurban, dan kesaksian. Bunda, ada tepuk misionernya loh. Ada dong. Ayo. Terima kasih. Doa, derma, kurban, kesaksian. Yes, 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 so pasti. Yes, 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 so pasti. Mari adik-adik, kita tenang kembali untuk berdoa. Ya. Sebelum doa Bapak kami, kali salam Maria, kita ada pesan kata-kata dari tadi adik-adik. Pesannya, karena kita sudah dibaptis dan kita sudah anggota gereja Katolik, pasti juga aku bangga jadi anak Katolik. Kasih adik-adik di rumah, semoga jadi anak Katolik yang sesungguhnya. Ayo adik-adik, kita berdoa, doa Bapa kami. Sebelumnya kita ada tipu-tipu atau tidak lagi Bunda? Masih ada? Ya, kita masuk ke dalam doa saja, Bu. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, Muliakanlah namamu, datanglah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Bunda mau ingatkan kembali adik-adik untuk semangat 2D, 2K.
doa, derma, kurban, dan kesaksian. Dan jam pukul 9, adik-adik ingat, pukul 9 ada live streaming. Mana adik-adik ikut ya, supaya adik-adik bisa mendapat berkat secara virtual dari Bapak Pastor. Dan ingat, minggu depan kita jumpa lagi, tetap di acara kita apa Bunda? Minggu Ceria. Oke, akhirnya kita sudah berada di penghujung acara Minggu Ceria hari ini. Doa. Adik-adik di rumah, kita masih ada lagi untuk tepuk-tepuk tangan yang dipandu oleh Bunda Lia. Salut, 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 salut. Ting, ting, tong, tong, ting, tong, terima kasih. Terima kasih juga. Kita mau masuk ke penutup. Bagaimana kita mau berdoa adik-adik? Angkat tangan ya, tapi kita harus menyanyi dulu. Ada dua, ayo kakak Cahaya. Bapa yang Maha Kuasa, penyertaan-Mu. Kadang kami lalu kuatkan hati kami dalam gereja maupun di bersetia dalam iman melalui persatuan dan persekutuan Tuhan dan pengantara kami. Ya Bunda, kita sudah berdoa, sudah renungan, sudah mengucap suci. Kita mau bernyanyi dengan gembira karena kita sudah mendapatkan berkat, sudah dapat siraman, hati kita mau bergembira, bersuka cita bersama dalam lagu Bunda. Di sini senang kakak Cahaya.